Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita berkaitan dengan debu penyimpangan yang harus kita bersihkan dari sumber utama Islam. Kalau disebut sumber utama Islam berarti itu ada dua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sumber asli, sumber utama. Ada memang sumber-sumber tambahan, sumber-sumber yang pendukung, tetapi sumber pendukung itu mesti mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua hukum syar'i, semua hukum yang ada dalam syariat itu hanya ditetapkan oleh Al-Quran atau Sunnah Nabi. Tidak ada hukum yang ditetapkan oleh akal. Akal fungsinya bukan untuk menetapkan hukum, tapi akal itu fungsinya untuk memahami hukum. Khamar itu haram, dipahamilah oleh akal. Oh iyalah, wajarlah khamar diharamkan. Zina itu haram, itu hukum, ditetapkan oleh Quran dan Sunnah. Akal memahami. Oleh karena itu, kalau ada dalil-dalil akal yang mendukung apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, harus sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak ada satupun hukum yang ditetapkan oleh akal. Tidak ada. Begitu dikatakan oleh para ulama, seperti yang juga dikatakan oleh Imam Syatibi, bahwa al-akal itu fungsinya memahami, sedangkan menetapkan itu datang dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karena itu perlu metode, perlu cara yang benar di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah agar kita tidak sampai kepada hukum yang salah atau hukum yang menyimpang. Kalau ada penyimpangan-penyimpangan dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, maka kewajiban semua umat Islam untuk meluruskannya. Jadi kita harus punya andil atau ambil bagian dalam meluruskan jika terjadi hal-hal yang memang menyimpang dari pemahaman agama. Sebagai tambahan dari materi kita, saya ingin menyebutkan menyampaikan beberapa bentuk penyimpangan yang terjadi. Karena ini adalah sebagai kelanjutan dari apa yang kita bahas sebelumnya dari buku Berinteraksi dengan Hadis antara Realita dan Idealita. Di sini disebutkan ada 4 kelompok yang di dalamnya terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam memahami hadis dan juga di dalam memahami Al-Quran Al-Karim, tapi lebih fokus kepada hadisnya. Tapi penyimpangan itu ada pada 2 sumber utama tadi, baik pada Al-Quran ataupun pada sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan sebutkan semuanya, sebagian sudah ada dibahas. Kemarin dibahas di Masjid Raya, khusus bicara tentang penyimpangan kelompok Syiah. Terus juga setelah itu dibahas lagi di Tirmizi, khusus penyimpangan kelompok Sufi. Yang mengatakan menyimpang itu bukan saya, tapi saya ambil dari apa yang disampaikan juga oleh para ulama berdasarkan kepada referensi yang ada.
Sekarang saya sedikit menyinggung pada bagian yang kelompok pertama yang disebutkan dalam buku ini adalah kelompok liberal, Islam liberal. Sebetulnya menyandarkan kata liberal kepada Islam itu tidak tepat sebenarnya. Nggak cocok dia. Kenapa demikian? Karena liberal itu artinya bebas. Sementara Islam terikat. Islam itu kan bagaimana istislam? Berserah diri, tunduk kita kepada ketentuan Allah. Apa kata Allah? Kita berserah diri kepada itu. Berarti tidak ada kebebasan. Kita menjalani hidup harus sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Sementara kata liberal itu sendiri artinya adalah bebas. Lalu menyandarkan kata liberal pada Islam tentu tidak nyambung. Islam liberal, terikat, bebas. Gimana ceritanya? Tidak mungkin. Dikarenakan oleh dari segi penamaannya saja sudah salah, bahkan dipaksakan, maka banyaklah terjadi penyimpangan-penyimpangan di kelompok Islam liberal itu sendiri di dalam memahami hadis dan juga di dalam memahami Al-Quran dan Al-Quranul Karim dan Sunnah atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara singkat saja, biar kita nanti bisa bertanya jawab, ada beberapa poin yang menyebabkan terjadinya penyimpangan di kalangan liberal itu sendiri ketika berinteraksi dengan hadis Nabi. Yang pertama itu adalah mempersempit ruang keteladanan terhadap Rasul. Orang-orang liberal itu mempersempit ruang keteladanan. Kenapa demikian dan kok bisa seperti itu? Para ulama memang memberikan penjelasan bahwa Rasul itu atau hadis itu sendiri itu memiliki dua dimensi. Untuk hadis unik memang, dia berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran jelas langsung datang dari Allah dibawa oleh Jibril. Nabi hanya menyampaikan saja. Tanpa merubah, mengurangi, menambah. Seperti apa datang dari Jibril, seperti itu pula Nabi kita menyampaikan. Tapi untuk hadis Nabi, dia ada dua dimensi. Dimensi pertama, hadis datang dari seorang manusia. Kalau datang dari seorang manusia yang punya sifat-sifat kemanusiaannya. Al-a'rad al-basariyah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada manusia, dia makan, dia minum, dia bisa menua, bahkan bisa wafat, dia berkeluarga, dia punya kecenderungan, ada hobi-hobi, sebagaimana manusia yang lain yang juga suka terhadap sesuatu atau benci terhadap sesuatu. Tapi di sisi yang lain, Nabi itu sendiri adalah sebagai utusan Allah, di mana hadis atau sunnah yang datang dari Nabi sendiri itu bahkan disejajarkan sama dengan wahyu. Jadi dimensi langit sama dimensi bumi ketemu pada hadis itu. Dimensi buminya Nabi sebagai seorang manusia biasa. Dimensi langitnya Nabi enggak mengucapkan sesuatu berdasarkan kepada hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu kalau ngomong dia tidak mengucapkan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. Enggak ada yang diucapkannya kecuali ada wahyu yang dibisikkan kepada beliau. Nabi meminta kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As untuk menulis hadis. Apa kata Rasul? Uktub, tulis yang datang dari saya. Fa innahu ma kharaja min fami illal haq. Tulislah, karena sesungguhnya tidak keluar dari mulut saya ini satu ungkapan apapun kecuali al-haq, kecuali benar. Maka semua yang datang dari Nabi benar. Bahkan bercandanya Nabi pun adalah bercanda dengan ungkapan yang benar. Beda sama manusia hari ini, kadang sengaja berbohong biar orang tertawa.
Sengaja membuat cerita-cerita bohong biar orang bisa tahu. Tapi Nabi ketika bercanda pun candanya adalah tidak mengucapkan kata yang salah, pasti kata yang benar. Ada seorang istri mengadu tentang suaminya kepada Rasul. Ya Rasulullah, suami saya begini, 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 begini. Apa kata Nabi? Apakah suami kamu yang punya bintik hitam di matanya? Ya pasti ada bintik hitam kan. Pulang dia ke rumah nengok mata suaminya. Iyo. Akhirnya akrab lagi berdua, tidak ada wangi. Kalau nengok mata kan tidak wangi jalur kan? Tidak ada wangi. Ternyata memang semua orang punya bintik hitam di mata. Bohongkah Nabi? Tidak, kenapa di matanya ada bintik hitam. Ada nenek-nenek bilang, ya Rasulullah, bisa tidak saya masuk surga? Apa kata Rasul? Tidak ada nenek-nenek dalam surga orangnya. Tidak ada nenek dalam surga. Pergi dia sambil nangis. Seolah-olah tidak ada harapan masuk surga. Nengok dia nangis, sepunya Nabi itu, lah yang bau nenek itu salah paham tadinya. Dipanggil oleh seorang, apa kata Rasul? Nanti nenek kalau masuk surga, nenek kembali muda. Jadi saya sauno tua lah. Desrogo so, muda. Karena tidak ada di surga yang tua. Bohongkan Nabi dalam ucapannya? Tidak. Jadi makharaja min fami illa haq. Ini dimensi samawi, langit. Tapi di satu sisi dia dimensi basyarinya ada, karena dia sebagai manusia. Al-Quran pun mengatakan, Kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, sesungguhnya saya ini adalah manusia sama seperti kalian. Berarti dimensi bumi. Yuha ilayya. Tapi diberikan wahyu kepada saya. Orang-orang liberal memandang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak dari sisi manusianya ketimbang dari sisi langit, dari sisi wahyunya. Sehingga yang datang dari Nabi sekenek-sekenek, oh kan untuk dahulu kok orang Arab kayaknya, kok masa dahulu kayaknya, kini tidak berlaku lagi. Nyoko dahulu, sini kesalahannya. Jadi mempersempit ruang keteladanan. Seolah-olah yang datang dari Nabi, kalau seandainya memang dikedepankan dimensi basarinya sebagai manusia biasa, ya berarti itu untuk Nabi ya. Bukan sesuatu yang di situ untuk ditauladani. Maka dikritiknya oleh tokoh liberal Indonesia itu definisi hadis yang datang dari Imam Syafi'i. Kan definisi hadis itu kan ya seperti yang dikatakan oleh para ulama, termasuk adalah diantaranya Imam Syafi'i mengatakan itu ma'udhifa ilan nabi min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Semua yang datang dari Nabi, perkataan, perbuatan, takrir. Kok dikritik habis-habisan oleh tokoh liberal Indonesia. Apanya? Terlalu luas sunnah. Yang sunnah itu bukan itu. Yang sunnah itu hanya sesuatu yang bersifat tabligh, bersifat risalah, yang kita memang diwajibkan, dituntut untuk melaksanakannya. Sehingga jumlahnya bagi mereka sedikit. Ada hal-hal yang datang dari Nabi, ketika dikaitkan itu nanti dengan dimensi manusianya, berarti itu bukan untuk ditaati. Bahkan yang bagian dari syariat pun banyak yang mereka menganggap bahwa sesungguhnya syariat-syariat yang ada itu kebanyakan adalah untuk orang-orang terdahulu yang ada pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jilbab itu kan perintah syariat, tapi itu tradisi Arab. Dibawa kepada tradisi Arab. Dikesampingkannya dari sisi syariat. Berbagai macam bentuk adab yang diajarkan oleh Nabi, seperti adab makan, adab minum, adab tidur. Nabi tidur, ada doanya, kemudian Nabi tidur di atas rusuknya sebelah kanan, memulai tidurnya dari rusuk sebelah kanan.
Ini bukanlah sebagai sebuah sunnah, kata mereka. Kenapa? Karena itu kebiasaan Nabi, memang jadi itu suka Nabi. Tak perlu ikut. Padahal kan ada hadis-hadis yang berkaitan dengan berbagai macam bentuk adab. Ada bulibas, ada berpakaian namanya. Itu memang Nabi itu sukanya. Soal makanan umpamanya. Mungkin kalau ada duyan masa Nabi ya uang dulu Nabi suka duyan dunya. Kita tidak memungkiri ada hal-hal yang memang bisa dikatakan seperti itu. Tetapi itu jumlahnya sangat sedikit. Itu pun kalau seandainya ada yang mengamalkan karena ingin melakukan yang dilakukan Nabi, dia bisa berpahala. Walaupun nanti bukan sebagai sunnah untuk muttaba'ah, karena Abdul Karim Zaidan pun dalam bukunya Al-Madkhal ila Dirasati Syariah Al-Islamiyah, kalau tidak salah judul bukunya, ada pengantar untuk mempelajari studi Islam itu. Dia membagi sunnah kepada dua, ada sunnah tasyri'iyah, ada sunnah ghairu tasyri'iyah. Ada sunnah yang berdimensi syariat untuk muttaba'ah diikuti, ada sunnah memang yang ghairu tasyri'iyah, tidak berdimensi tasyri', tidak menjadi sesuatu ketentuan untuk diikuti. Ada memang hal-hal yang seperti itu. Tetapi bukan itu yang mendominasi. Karena Nabi itu diutus sebagai seorang Rasul yang perbuatan perkataannya perlu untuk dicontoh. Ketika ada pengecualian, oke sebagai pengecualian. Tapi bukan itu yang mendominasi. Yang dikecualikan itu pun seandainya dilaksanakan dengan niat untuk mengikuti Nabi, mencintai beliau, kan dia melakukan itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang bisa membuat kita berpahala. Apa contoh? Kebiasaan-kebiasaan yang barangkali itu tidak sebagai tasyri', kecuali kalau datang perintah langsung dari Nabi. Contoh, Nabi itu suka pakai baju warna putih. Nabi suka pakai baju warna putih. Berarti salah satu dari sunnah Nabi adalah pakai baju warna putih. Tapi itu sunnah bisa saja disebut sebagai ghairu tasyri'iyah. Tidak untuk sesuatu yang bersifat tasyri', ada syariat hukum yang untuk ditaati. Karena kita bisa putih, bisa hijau, bisa kuning. Apalagi kalau dibawa ke partai itu kan macam-macam warna kan. Bertahan masing-masing dengan warnanya, bajunya, jaketnya, semua kaosnya, itu warna. Apakah orang yang kalau tidak pakai putih lalu tidak dianggap sebagai mengikuti sunnah? Nah, ini yang maksud ghairu tasyri' tadi itu. Artinya dengan tidak melakukan itu kita tidak akan dituduh sebagai melanggar sunnah. Karena memang dia ghairu tasyri'iyah. Tetapi yang seperti itu tidak banyak, sedikit. Dan itu pun kalau seandainya kita amalkan, maka akan bisa menjadi sumber pahala. Bisa kita mendapatkan pahala. Nah, lain halnya nanti ketika Rasul sudah ada dalam bentuk perintah. Apa contoh perintahnya? Kafanilah jenazah kalian dengan kain yang berwarna putih. Itu sudah perintah itu. Kalau sudah ada perintah, berarti ada unsur tasyri'nya. Tapi kita pakai sehari-hari, tidak ada perintah langsung. Cuma Nabi suka pakai. Nah, itu bedanya. Kalau umpamanya ada hadis mengatakan Nabi itu suka makan kambing itu bagian rusuk atau bagian paha. Sahabat kalau menghadiahkan daging kambing kepada Nabi, itu selalu dihadiahkan yang paling disukai oleh Rasul. Itu bagian tulang rusuk atau pada bagian pahanya. Sekarang kalau kita makan daging kambing, tidak kita makan bagian paha itu, berarti kita tidak sunnah. Bisa tidak dikatakan seperti itu? Tidak bisa, karena memang itu adalah salah satu dari kesukaan Nabi. Gimana kalau ada orang yang tidak suka makan kambing? Apakah berarti itu bagian dari tidak ikut sunnah? Tentu tidak. Ini yang dimaksud dengan ghairu tasyri'iyah. Ada memang yang seperti itu.
Tapi sekali lagi itu jumlahnya sedikit, bukan itu yang mendominasi. Nah, orang-orang liberal menjadikan itu lebih banyak porsinya sehingga ruang keteladanan semakin sempit. Banyak kali nanti hal-hal yang dianggap itu kan kebiasaan Nabi, itu kan untuk orang dulu, bukan untuk orang sekarang. Nah, bahasa seperti itu debu. Menjadi debu dalam memahami agama. Karena akan mengaburkan Islam itu sendiri. Ada hal-hal yang ternyata memang sunnah, harus diikuti, tapi dianggap sebagai sebuah kebiasaan, berarti hilang keteladanan kita kepada Nabi. Mempersempit ruang keteladanan itu, membuat Nabi itu seolah-olah hanya mengurus dalam persoalan-persoalan inti dalam agama saja, tidak masuk dalam persoalan-persoalan dunia yang lain. Maka orang-orang sekuler itu tidak boleh sama dia bicara politik bawa-bawa agama, bicara negara bawa-bawa agama. Tapi bukankah kita dalam bernegara juga ikut panduan Nabi? Ada sunnah yang harus diikuti. Tapi orang-orang sekuler yang sejalan pengirannya dengan orang-orang liberal tadi itu menganggap terpisah agama untuk persoalan akhirat, sedangkan dunia itu kita yang mengatur, seolah-olah terpisah tanpa ada bimbingan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi poin pertama yang datang dari mereka itu mempersempit ruang keteladanan. Yang kedua, barangkali kita tidak akan sebutkan semuanya. Orang-orang liberal itu debunya adalah yang menyebabkan penyimpangan itu adalah mereka mengkritisi kebenaran hadis itu melalui matan. Jadi dimulainya dari matan hadis. Beda nanti dengan orang-orang ulama salaf, ulama ahlul hadis, itu mengkritisi hadis atau membahas tentang hadis itu sahih atau tidak sahih itu bukan dimulai dari matan, tapi dimulai dari sanad. Ini sanad ini siapa ini orangnya, baik atau tidak, jujur atau tidak, pernah berbohong atau tidak. Orang-orang liberal enggak, memulai dari matan. Seandainya di antara matan hadis yang mereka temukan itu enggak cocok dengan pemikiran mereka. Pemikiran mereka itu seperti soal keadilan, soal kesetaraan gender. Kan orang itu ingin menyetarakan laki-laki perempuan. Kalau ada nanti hadis-hadis yang berkaitan dengan kaum wanita yang tersirat seolah-olah oleh akal mereka itu sedikit agak merendahkan kaum wanita. Langsung nanti mereka bisa menolaknya melalui matan yang ada itu, dan dicarikan sahabat sebagai sumber, dan nanti sahabat itu yang dicarikan kesalahannya. Itu yang terjadi pada orang-orang liberal. Ada seperti hadis Nabi bahwa sesungguhnya perempuan itu naqisatu dinin wa naqisatu aklin. Kaum perempuan itu orang yang kurang agama, kurang akal. Ini berbahaya sekali bagi orang liberal hadis ini. Apalagi bagian kurang akal ini. Berarti perempuan kurang. Mereka tidak mencoba dulu untuk memahami apa yang dimaksud oleh Nabi dengan naqisatu dinin, naqisatu aklin. Ternyata Nabi sendiri menjelaskan, para ulama memberikan penjelasan. Beda sama laki-laki, naqisatu dinin, kurang agama umpamanya. Bukankah perempuan ada masa haidnya? Seandainya ada 15 hari dia haid, tidak sholat dia, tidak bisa beribadah yang lain, yang syaratnya adalah suci. Sementara laki-laki terus ada. Kan berarti kurang. Dan itu fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk wanita. Naqisatu aklin. Akal itu. Beda memang antara laki-laki dengan perempuan. Karena kalau perempuan itu lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Oleh karena itulah hal-hal yang hubungannya sama perasaan itu kaum ibu yang dikedepankan. Apa contoh? Jago anak kene, jangan sesuai ya lah. Kalau sesuai ya malah anak ya.
Lu ayah dulu lolok lah. Anak galun juga lolok lah, ayah lolok. Maka urusan-urusan yang soal perasaan itu ibu yang dikedepankan. Seandainya bercerai suami istri, ada anak umur 1 tahun, siapa yang paling berhak untuk memelihara anak ini? Bukan ayah. Nggak, soalnya saya ayah, udah. Tapi kalau ibu bisa. Orang-orang liberal nggak kokin pemahaman. Hanya dari sisi bahasa kurang akal. Oh, ini menghina perempuan nih. Pasti hadis ini tidak sahih. Jadi dia awali dulu kritik hadis dari matan. Diberikan penjelasan oleh para ulama. Dikarenakan oleh wanita itu lebih sering bermain perasaan daripada akal, maka kalau kesaksian, seandainya laki-laki hanya 1, maka diganti oleh dua perempuan. Kalau 1 laki-laki juga iya. Kalau perempuan harus 2. Nyoba kok basaksinya seorang ya. Itu tiba main perasaan. Dia ibu nengok mainnya. Itu ndak elok kesaksian kok lah. Nyulai ibu aja dalam pikiran. Tapi ketika ada kedua yang membantu, ndak bisa kau main perasaan karena sudah dibantu oleh yang kedua. Itu maksud naqisatu aklin yang ada pada hadis Nabi. Nah, jadi kalau dipahami secara baik, selesai semuanya yang dikatakan oleh Nabi itu. Tidak ada yang harus menjadi tuduhan-tuduhan. Apa di antara hadis yang ditolak oleh orang liberal? Yang akan bisa membatalkan sholat itu, kalau seandainya lewat di depan seseorang sholat, pertama anjing, kedua perempuan. Apanya orang liberal? Ikut disamon, pedusi janjongnya. Ini pasti tidak benar hadis ini. Kenapa? Jadi mulai di matan ya. Kemudian diukurnya kebenaran matan itu melalui akalnya. Maka orang-orang liberal itu neo Mu'tazilah kata orang. Mu'tazilah baru yang memang lebih mengedepankan akal daripada nas. Kalau lo maunya memahami, insya Allah selesai. Ada penjelasannya oleh para ulama. Jadi jangan gara-gara hanya ada secara zahir lapas seperti itu, kemudian dianggap hadisnya sebagai hadis yang tidak sahih. Nanti ketika ada matan yang mereka anggap bermasalah, nanti akan dicarikan siapa sahabatnya ini. Sahabat ini yang dikritik. Oleh karena itu, dikarenakan oleh hadis-hadis seperti tadi banyak datang dari Abu Hurairah, maka sasaran utama orang-orang mereka itu adalah untuk menyudutkan sahabat yang namanya Abu Hurairah. Ternyata banyak yang menganalisa ketika Abu Hurairah itu dianggap sebagai orang yang tidak kredibel dalam meriwayatkan hadis, berapa banyak nanti hadis yang akan tertolak. Hilang separuh agama kalau Abu Hurairah berhasil untuk ditolak periwayatannya. Berarti mereka sebenarnya tidak sedang menolak Abu Hurairah, tapi bisa saja mereka sedang menolak Islam itu sendiri. Karena fikrah liberal memang pada awalnya bukan dari Islam, tapi liberal yang ada di kelompok selain Islam. Tapi dibawa fikrah itu kepada Islam. Dan banyak orang yang terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Yang pada akhirnya nanti mereka mengedepankan konsep maslahat, maqasidus syariah. Karena ada juga pada poin berikutnya itu terlalu hulu dalam mengedepankan maqasidus syariah. Nyancak bunyi, tapi kalau salah penempatan akan menjadi debu dalam memahami agama. Atas nama maslahat dibobo nanti maslahat dan maqasid untuk menetapkan satu hukum yang kadang-kadang hukum itu sudah qat'i, tidak mungkin kita robah lagi. Apa contoh? Barangkali dulu mungkin juga sudah pernah saya sampaikan. Ada presiden Tunisia namanya Habib Bourguiba. Itu 1961 atau 1975. Dilarang karyawan pabrik perusahaan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Beliau tidak puasanya. Apa itu? Kalau puasa kok loyo dan tuh pengaruh kok ke hasil produksi.
dan berpengaruh kepada ekonomi negara. Supaya ekonomi negara bisa terjaga, ajang puasa bisa temor, maslahat nomor. Nah, ada satu kelompok komunitas Muslim liberal di Amerika minta pindahkan sholat Jumat ke Ahad. Apa alasan? Maslahatnya alasan orang Amerika sibuk-sibuk. Jadi tidak bisa hadir kalau Jumat lah. Sibuk dia kerja. Jadi mubazir aja lah khatib berbusa-busa di mimbar uang tidak banyak lah. Seandainya dipindahkan ke hari Ahad, itu akan lebih maslahat. Sebab uang kan banyak hadir. Jadi tausiah agama tersampaikan kepada masyarakat lebih luas. Kan ancak alasan kan? Seyolah so. Tapi itu semua ngawur. Tidak bisa diterima. Ini mau aja surat Jumat mah, itu nak diubah. Dalam Quran ada surat Jumat, itu kan diubah juga. Iza nudiya lis-salati min yaumil ahadi, kan diubah. Banyak sekali nanti akibat-akibat yang muncul merusak agama kalau seandainya itu dikedepankan dan itu dibela. Salah satu dari tokoh nasional kita, waktu musim haji dulu kan banyak mati kena desak-desakan. Lontar jumroh, desak-desakan, mati, musibah. Apanya ya? Oh, kalau betul buatlah haji 3 kali setahun. Jadi buat 3 kali setahun boleh, tidak banyak banu sekali berkumpulan. Ini semua tidak bisa diterima karena melanggar atau mendobrak sesuatu yang sudah ditetapkan oleh syariat secara pasti. Bukankah Nabi mengatakan al-hajju arafah? Haji itu intinya ada pada wukuf. Wukuf berapa kali setahun? Sekalinya sekali ya arafahnya. Tuh kok buat 3 kali kah? Dibuat 3 kali. Bila ya arafah? Nah, jadi terlalu berlebih-lebihan gulu di dalam menempatkan maslahat ketika mereka memahami hadis-hadis atau ayat-ayat Al-Quran. Ini juga menjadi debu, bahkan menjadi lumpur. Tak ada debu ya, itu lumpuh pakai, lumpuh hitam. Hilang agama dulu. Kalau debu masih nampak yo lah, silau-silau sekene nampak. Tapi itu akan menjadi lumpur dalam pemahaman agama. Baik. Mungkin ini yang kita sampaikan malam hari ini, satu poin terkait dengan penyimpangan dalam memahami agama yang datang dari kelompok liberal. Itu pun tidak semua poin yang disampaikan. Untuk lebih lengkapnya silakan dibaca di buku yang ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Jam 8:30 kurang. Kita tutup langsung. Atau ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Berbohong. Ya. Baik, ada hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong, sengaja berbohong atas namaku, dibuat-buat rekode nabi katanya. Ah, kasan ndak ada. Oh beda wasa ndak. Nya sabu dari nabi dah. Berarti kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Berarti bersiap-siaplah dia sedang membuat kursinya sendiri di dalam
dalam neraka. Berarti situ duduk neraka do kok pakai kursi no tetap juga hangek. Jangan kok oleh kursinya manya. Ndak ada sama ya. Itu bahasa Nabi bahwa dia akan lama dalam nerakanya kalau sedang kursi itu lama. Kalau togak akan bisa ndak lama kayak kan. Berarti nanti akan mendapatkan hukuman. Maka berbahaya sekali untuk mengatakan seperti itu. Kalau seandainya dia tahu bahwa itu sesuatu yang bukan hadis atau hadis palsu umpamanya. Semangat membuat hadis dulu tuh banyak pada masa dulu, masa Imam Ahmad. Itu ribuan hadis palsu. Munculnya aliran-aliran, tentu mereka ingin eksis. Bapak cara boleh eksis, dibuat hadis. Sengaja membuat hadis Nabi, sampai itu hadis Nabi, padahal bukan. Itu dari Rasulullah SAW. Adalah seorang yang membuat hadis, berceramah ya, ada meja, banyak orang dongeng. Dia sabui ada satu hadis dan dia dibuat-buat lah sanad dah. Boleh orang percaya dibuat sanad orang-orang yang terpercaya. Salah satu dari yang terpercaya pada masa dahulu itu namanya adalah Imam A'mash. Imam Ahmad itu orang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Yang membuat hadis palsu tadi di mimbar sabu dia qala A'mas ni. Kasana A'mas ada bawa. Duduk qala A'mas ni. Bosok hadis kau datang leh. A'mas. Toga A'mas do cabi ulu ketiar. Apa nyinya? Hei nyinya, kamu tidak beradab. Kenapa kamu lakukan itu di majelis ilmu? Apa kata A'mas? Yang saya lakukan ini sunnah. Yang kamu lakukan itu berbohong pada Nabi. Cewek ulu katiak kan sunnah kan? Suara Nabi. Khamsun minal fitrah. Ada 5 dari kesucian kita. Salah satunya adalah nabtul ibid. Mencabut bulu. Yang saya lakukan tadi itu benar-benar sunnah Nabi. Yang kamu lakukan sekarang berbohong pada Nabi. Ana A'mas. Dayan A'mas dunia. Antok aja sudah tuh. Nanti ya nyono A'mas sabit ke sana donya bawar kan. Nah, jadi jangan sekali-kali. Tapi kalau dia tidak tahu ya maka perlu belajar. Karena banyak beredar hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu yang gampang untuk diketahui sebagai kepalsuannya karena bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan hadis. Itu untuk yang pertama. Adapun soal cinta dunia, apakah kita orang cinta dunia? Itu tidak bisa kita jawab dulu itu awak masing-masing menjawab tuh untuk diri awak. Apakah memang dunia ini sudah membuat kita lupa dengan akhirat kita? Apakah gara-gara dunia kita sudah melalaikan sholat kita? Apakah gara-gara dunia membuat kita sudah suka berbohong? Bapak banyak orang belum banyak untung kan berutuh. Berarti mungkin kita berusaha mencari nafkah. Bukankah kita sebagai seorang ayah memang wajib mencari nafkah? Ketika kita mencari nafkah, keluar dari rumah baca doa, keluar dari rumah itu niatkan mendapatkan nafkah yang halal. Apakah itu cinta dunia? Yang dalam artian tadi tentu tidak. Kita sedang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Nabi karena memberi nafkah anak istri adalah sebagai satu kewajiban. Justru kalau dakwah kalau di rumah memono-mononya dalam rumah bisa-bisa itu yang berdosa. Nah oleh karena itu hubbud dunia yang dilarang itu memang adalah mencintai dunia sehingga dengan dunia itu kita lupa dengan akhirat, lupa dengan kewajiban-kewajiban agama kita atau kita sengaja melanggar agama kita untuk mendapatkan dunia. Jangan salah, pilih dapat. Berarti itu adalah satu sikap yang tidak benar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Untuk hal-hal yang bersifat seperti itu,
tentu perlu kita kembalikan, karena ini bagian dari masalah agama, tentu kita kembalikan kepada dalil-dalil yang ada. Dan bagaimana para ulama membahas persoalan ini. Salah satu dari masalah yang terkait adalah, apakah iqamah perlu dijawab sama seperti azan? Nah, itu ada masalah. Para ulama membahas. Kalau azan kan ada langsung dari Nabi. Ucapkanlah sesuai dengan yang diucapkan oleh muazzin. Tapi iqamah perlu enggak? Ada dua pendapat para ulama di situ. Antara yang mengiyakan dijawab dengan yang tidak. Apa kata yang mengiyakan? Bukankah iqamah itu juga disebut sebagai azan? Ada hadis Nabi, "Shallu bainal adzanain." Salatlah kamu di antara dua azan. Apa di antara dua azan ini? Azan dan iqamah. Berarti iqamah juga disebut azan. Karena iqamah juga disebut azan, maka perlu dijawab, karena Nabi menyuruh untuk menjawab azan. Tapi oleh sebahagian, dan kalau enggak salah itu yang lebih banyak, bahwa iqamah tidak dijawab sama seperti azan. Itu yang oleh kebanyakan. Maka iqamah enggak ada jedahnya, enggak ada berhentinya. Kalau azan kan Allahu Akbar, berhenti. Bisa kita jawab. Kalau iqamah Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bila jawab, enggak bakal jawab sama muazzin dulu kan? Itu pertanda bahwa dia tidak dijawab sama seperti azan. Nah, cuma kadang-kadang pada bagian akhir ketika dia ucapkan la ilaha illallah, kita mengikutkan la ilaha illallah. Wallahu a'lam, dari segi dalilnya saya tidak tahu, tapi memang ada kebiasaannya untuk mengucapkan itu. Kalau itu dianggap sebagai sebuah sunnah, tentu kita perlu penguat tentang dalil. Tapi kalau seandainya untuk mengikrarkan apa yang telah diucapkan bukan sebagai sebuah sunnah, maka ucapan itu ya dari sisi itu mungkin tidak mengapa. Tapi kalau untuk dijadikan sebagai sebuah kebiasaan yang dalam hal ini adalah sunnah, tentu perlu alasan. Iya. Nah, makanya kalau dianggap itu sebagai sebuah sunnah, maka tentu perlu ada penguatnya. Kalau tidak, ya berarti lebih baik untuk tidak dilakukan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan majelis kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dibukakan pintu hati kita oleh Allah untuk menimba ilmu, menerima ilmu, dan sekaligus bersemangat untuk mengamalkannya. Yang benar itu datang dari Allah, dan yang salah atau keliru itu karena kelemahan dan kekurangan ilmu saya. Mohon untuk dimaafkan, dan semoga Allah juga mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru aneh.